Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Delta Nusyulandari. Di sini saya akan memperkenalkan tentang alat yang ada di laboratorium. Ikut selengkapnya ya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita harus mengenal atau mengetahui tentang alat-alat yang digunakan dalam praktikum tersebut. Hal ini berguna untuk mempermudah kita dalam melaksanakan percobaan, sehingga risiko kecelakaan yang ada di laboratorium bisa kita minimalisir atau kita tanggulangi. Dan alat instrumentasi yang akan saya jelaskan kali ini adalah hemositometer. Dapat kita lihat sendiri, ini adalah contoh dari gambar hemositometer itu sendiri. Nah, terlihat kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hemositometer itu. Hemositometer adalah perangkat yang awalnya dirancang untuk perhitungan sel darah. Hemositometer biasa juga disebut suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel darah secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel darah rendah. Hemositometer ini ditemukan oleh Bapak Louis Charles Malazes, yang terdiri dari sebuah slide mikroskop kaca tebal dengan lekung persegi panjang yang menciptakan sebuah kamar. Nah, ruangan ini diukir dengan laser grid tergores garis tegak lurus. Peralatan ini dibuat dengan hati-hati sehingga daerah yang dibatasi oleh garis diketahui dan kedalaman ruangan ini juga dikenal. Selain digunakan untuk penghitungan sel, hemositometer juga biasa digunakan untuk menghitung organel dalam sel, sel-sel darah dalam cairan tulang punggung ke otak setelah melakukan tusukan tumbal, atau jenis sel lain yang disuspensi. Nah, untuk spesifik hemositometer itu sendiri, 1. Pipet trauma. Pipet trauma dibagi menjadi dua, yaitu pipet trauma leukosit dan pipet trauma eritrosit. Pipet trauma leukosit berguna untuk mengencerkan darah dalam pemeriksaan jumlah leukosit dan eosinofil. Sedangkan pipet trauma eritrosit berguna untuk mengencerkan darah dalam pemeriksaan jumlah eritrosit dan trombosit. Dan yang kedua ada kamar hitung. Kamar hitung berfungsi untuk menghitung sel-sel darah, banyak ragam darah, dan jenis kamar hitung diantaranya ada kamar hitung improved Neubar, kamar hitung original Neubar, kamar hitung Burker, kamar hitung Turk, dan yang terakhir ada kamar hitung Thoma. Prinsip kerja pada hemositometer sendiri yaitu penghitungan konsentrasi pada hemositometer didasarkan pada volume di bawah kaca penutup. Satu kotak besar memiliki volume 0,001 mm. Hemositometer diisi oleh gaya kapiler dan satu tetes dari larutan campuran sel yang terlarut dengan baik dipipet pada ujung tepi dari hemositometer dan kemudian perlahan-lahan dibuang kelebihannya supaya cairan tertarik masuk ke dalam ruang oleh gaya kapiler. Dalam proses pewarnaan seringkali membantu visualisasi dan penghitungan, baik campuran sel dengan volumetri pan blue yang setara untuk menentukan penghitungan sel hidup atau sel mati, atau membunuh sel dengan 10% formalin, dan kemudian mewarnai dengan tripan blue atau pewarna lainnya. Dan terdapat dua metode sederhana seperti yang digambarkan untuk penghitungan sel berdasarkan pada luas permukaan dari hemositometer yang digunakan untuk menentukan jumlah sel. Pemilihan metode bergantung pada konsentrasi sel dan keakuratan prosedur, bergantung pada jumlah sel yang terhitung. Ketika konsentrasi sel rendah, harus dihitung oleh lebih banyak kotak. Baiklah, pada tahap yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan
dan kekurangan yang dimiliki oleh alat hemositometer. Untuk kelebihannya, dengan menggunakan hemositometer, kita dapat menghitung jumlah sel yang hidup maupun mati, tergantung jenis pewarna yang kita gunakan. Nah, misalnya pewarna Trypan Blue dicampurkan ke dalam larutan sel yang hidup tidak akan berwarna, dan sel yang mati akan berwarna biru. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh hemositometer adalah morfologi sel dapat diamati, dapat mengevaluasi homogenitas, dan dapat mendeteksi kontaminasi. Selain itu, cepat dalam menghasilkan data karena langsung dihitung pada waktu itu juga. Untuk kekurangan dari hemositometer, alat ini tidak dapat digunakan untuk mikroba yang terlalu kecil ukurannya seperti bakteri. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.